Selamat siang para pemirsa. Ini lanjutan waktu pendakian kita ke Gunung Saraklopo lintas jalur ya. Ini sekarang kita turun ke Lembah Giri karena sebelumnya kita sudah nyampe di pertigaan Gunung Bekel dan Gunung Penanggungan. Ketika turun kita akan menjumpai sebuah lembah yang sangat indah, yaitu Lembah Giri. Cuma sayang sekarang ini warungnya tutup karena warungnya buka hanya weekend ya, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Dan sekarang ditutup dan sepi pendaki karena memang ini adalah hari Kamis atau malam Jumat. Jadi sepi pendaki ya, kita nggak menemukan pendaki yang lain selama ini. Wah, ini warungnya tutup pemirsa. Loh, kalau buka ya sangat enak ya, apabila kita butuh apa-apa bisa beli. Nah, depan inilah yang dinamakan Lembah Giri, tempat camp area para pendaki Gunung Bekel, Gunung Penanggungan, dan Saraklopo. Bisa ngecamp di sini, pemirsa. Biasanya camp di sini, sayap-sayap terlihat depan itu Gunung Anjas-Moro, tertutup kabut. Nah, ya, nah itu juga kelihatan punggungan dari Penanggungan. Nah, ini tulisannya Lembah Giri via Jolotundo. Aduh, indah sekali ya. Depan tuh indah loh, sayup-sayup kelihatan puncak Gunung Pawitra, Penanggungan, itu juga Saraklopo kelihatan. Jadi luas di sini, bisa menampung puluhan tenda ya, bisa puluhan tenda, atau mungkin 100 kalau ingin mepet-mepet ya. Nah itu depan puncak Bekel terlihat sangat gagah. Nah, oke. Inilah Lembah Giri ya. Kita akan menikmati Lembah Giri, istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan perjalanan untuk turun. Jadi di sini sudah terbuka view-nya ya, sudah lumayan bagus view-nya. Apalagi kalau malam hari terlihat kota Mojokerto, kota Trawas sangat indah. Ya. Loh. Depan sana itu ada area untuk selfie. Coba kita lihat. Kanan ini Gunung Bekel pemirsa. Loh, gunungnya mulai kelihatan tuh, Gunung Lirang. Tadi ada Gunung Lirang kelihatan. Jadi Gunung Bekel dari sini 1 jam udah nyampe pemirsa. 1 jam nyuwantai itu sudah sampai. Lah itu ada bendera. Itu adalah spot foto Lembah Giri yang sering dipakai foto-foto sama pendaki ya. Nanti kita juga akan foto di sini untuk mengabadikan momen ya. Mumpung cuacanya cerah. Meskipun ini musim penghujan. Nah ini loh Bekel sudah dekat. Nah itu camp Lembah Giri. Setelah dari Lembah Giri kita turun dan tak jauh dari Lembah Giri kita akan menemukan sebuah candi yang sangat cantik yang bernama Candi Putri. Nah ini bunga-bunga senikir atau kenikir yang berwarna kuning yellow, ciri khas Gunung Penanggungan. Kelihatannya depan itu ada pendaki, ada 2 pendaki pemirsa. Ya, coba kita tanya-tanya. Kelihatannya dia juga istirahat di Candi Putri. Misi mas, mau naik apa turun? Mau naik. Siap. Ke Bekel atau Penanggungan? Ke Bekel pak. Bekel, oke. Masih ada orang nggak ada pak? Masih Banyak cewek-ceweknya. ada 6 ya. Ada 2 tante cantik. Aduh. Dari mana? Dari Kediri. Kediri mana? Kedirinya kecamatannya Pagu Pamenang. Paku Pamenang. Pamaksan Sri Aji Jayabaya. Oh, Jayabaya yang makamnya di Pohon Besar itu ya. Masuk YouTube-nya saya. Siap, terima kasih pak. Kan dia gitu. Berdua tok. Berdua pak. Oke. TikTok dah. TikTok pak. Mudah-mudahan aman. Amin. Nah, depan ini adalah pelataran Candi Putri ya. Dulu sempat ngetren untuk ngecamp. Sebelum ada Lembah Giri, dulu ngecampnya di sini. Di samping maksud saya itu. Karena Lembah Giri masih belum ditebang, masih belum tertata dengan baik, ngecampnya di sini, di camp Candi Putri sini. Nah, depan inilah Candi Putri pemirsa, ada 3 trap kelihatannya. Semakin terang ya. Dulu sebelah kiri banyak pohon-pohon, rupanya sudah ditebangi. Ya. Nah, ini tulisannya Candi Putri ya. Peninggalan masa lampau, peninggalan luhur masa-masa kerajaan Majapahit mungkin ya. Nah, ini ada tangga model-model punden berundak ya. Model punden berundak, terus di
puncaknya itu ada altar pemujaan ya. Jadi model-modelnya memang mirip candi di Penanggungan itu rata-rata model-model teras berundak ya. Punden berundak maksud saya itu. Nah ini coba kita ke atas ya. Batu-batunya masih banyak yang bagus ya, tertata dengan rapi. Ada beberapa plepet-plepet ya, tapi banyak yang polos ya, nggak ada reliefnya. Nah ini puncaknya pemirsa. Nah di sini banyak persajian biasanya. Nah ini ya kan, banyak bunga-bunga, terus banyak apa itu dupa, sajen dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat dari atas, penampakan sekitar Candi Putri. Oke, kita kembali turun. Nah setelah dari Candi Putri kita turun kira-kira 15 menitan, kita akan segera nyampe di mana? Di pos 3. Nah pos 3 ya. Kalau Lembah Giri kan pos 4. Nah pos 3 ini atasnya apa ini? Yang banyak batu-batunya itu loh, yang terkenal, lupa saya namanya apa sih. Oh, Watu Talang. Lah depan ini adalah pos ke-3 pemirsa. Nah ini ya, ada 2. Yang sebelah kanan ini untuk masak-masak, yang sebelah kiri untuk istirahat. Nah depan itu kelihatan Bukit Bende ya. Nah ini biasanya untuk masak-masak ini. Kalau yang ingin masak bisa menggunakan yang ini, sedangkan kalau yang kiri untuk santai-santai. Istirahat dulu sebentar, Mas. Oke, setelah istirahat kita kembali turun. Nah, ini kita sudah memasuki apa ini, pohon-pohon bambu ya. Hutan-hutan bambu sudah mulai banyak ditemukan. Itu tandanya kita sudah hampir sampai di Watu Talang. Jadi Watu Talang itu semacam kayak batu-batu yang besar-besar dan bagus-bagus batunya ya. Yang dulu mungkin bekas aliran lahar ketika Gunung Pawitra masih aktif. Itu jalannya lahar, kalau sekarang ya jalannya sungai, kalau banjir tuh bahaya. Nah depan ini tak kelihatan suara airnya. Nah depan ini turunnya agak ekstrim ini, kamera saya agak goyang-goyang ini ya, loh seperti ini. Nah itu ada tempat untuk istirahat, ada bali sebelah kiri nyantai-nyantai. Nah ya kan, nah depan itu sudah terlihat Watu Talang. Sekarang ada jembatannya pemirsa, dulu nggak ada ya. Dulu nggak ada jembatannya, baru setelah ada kurban, ada cewek yang meninggal karena waktu nyebrang ini ada airnya terpeleset, sekarang diberi apa jembatan untuk keselamatan. Inilah Watu Talang, kita akan sekedar cuci muka dan meredam kaki untuk bersih-bersih ya, sambil istirahat lagi. Ini kita sedang di Watu Talang pemirsa, kita bertemu dengan Dupenus, 2 pendaki Nusantara ya. Langsung 24 jam triple summit Mas ya. 6 jam sampai tempat aja Mas. Pertama iki Penanggungan Ya. Sarak Lopo, terus Bekel. Ya. Turun. Rumahnya aslinya Rumahnya Kertosono, Nganjuk. Iya. Kertosono sama juga sama ya. Oh beda Mas, kalau Beda. Bangil. Oh, ketemu Iya, temen, ketemu. Oke. Ngomong ini liburan atau pas memang gimana? Liburan pondok nggih. Oke, siap. Terus untuk selanjutnya yang ingin didaki gunung apa? Perbabu, Lawu, Butak, Oh, Jawa Tengah. nggih. Sama budak kawin iki terakhir. Loh, justru Jawa Tengah tuh gunungnya enak-enak. Nggih. Hebat, mantap nih. 2 pemuda ini 6 jam sampai 3 puncak. Katanya dari base camp berangkat jam 5 mereka ya. Berangkat jam 5, jam 8 sudah nyampe di Penanggungan ya. Terus kemudian turun jam 9 sampai Sarak Lopo. Tadi jam 10 sudah di Bekel. Waktu turun ketemu kita di sini. Karena ini menunjukkan berapa ya, jam setengah 12-an ini ya. Inilah Watu Talang pemirsa. Oke, kita teruskan perjalanan. Nah, ini foto-foto dulu di sini. Nah, kita teruskan perjalanan turun dan ke base camp ya. Ini masih di mana lintas Jolotundo ini.
Nanti ketika sampai di Candi Bayi, maka kita akan ambil ke kiri untuk putar lagi balik ke base camp Kedung Udi. Karena memang sepeda motor kita ada di sana. Ya. Ini jalannya enak sini. Sudah mulai datar karena kita sudah semakin terus semakin turun, maka jalan nanjaknya sudah semakin hilang. Ini masih kebun-kebun bambu ya. Kalau nggak salah depan ini sudah ada apa lagi? Ada Candi Bayi ya. Tak jauh dari sini ada Candi Bayi atau candi terakhir di pendakian Gunung Penanggungan, Bekel maupun Saraklopo. Lah ini kita sudah sampai di Candi Bayi. Kalau ke kanan ke Jolotundo pemirsa. Nah bener kan, kalau kita lurus kita kembali ke base camp Kedung Udi. Nah sebetulnya kalau turun sana juga bisa, sampai di warung kita muter ngiri sampai di Kedung Udi lagi. Tapi kita nyoba yang ke depan karena kita belum pernah ya. Nah ini base camp Kedung Udi. Nah ini ke puncak, kalau ke sana ke Jolotundo. Kita eksplor sebentar Candi Bayi ya. Saya penasaran mengapa kok dinamakan Candi Bayi. Mungkin karena candinya kecil-kecil. Ya, karena memang candinya ini kayak tumpukan-tumpukan batu biasa ya. Batu yang ditumpuk menjadi dua. Jadi nggak kayak yang lainnya itu kemudian berundak dan sebagainya. Ini lebih sederhana dan lebih kecil, makanya mungkin dinamakan Candi Bayi ini. Nah itu tulisannya ya, Candi Bayi. Ini agak besar ya, ditumpuk gini aja ya. Candi Bayi Situs Pawitra. Waduh. Tapi batunya nggak polos loh, batunya banyak pelepit-pelepitnya ini pemirsa. Ini mungkin dulunya bagus ya, ini ada altar pemujaan Dewa Siwa ini loh. Batunya itu pelepit-pelepitan, nggak polos kalau kita perhatikan ya. Ini yang terakhir yang kita temukan ya. Setelah ini kita coba untuk putar kembali ke Kedung Udi lewat jalur yang belum pernah saya lewati ya. Mungkin ini masih baru ini tembusannya. Oke, ini Candi Bayi kita tinggalkan, kita kembali turun ke base camp Kedung Udi. Nah kalau lurus ke sana ke Jolotundo. Nah seperti ini perjalanannya, kelihatannya datar-datar saja ya. Kelihatannya full bonus ini, karena memang kita sudah dekat dengan base camp. Loh bener ternyata. Oh ternyata kita lewat pohon-pohon pisang. Berarti sebelah kanan ini sudah memasuki ladang-ladang penduduk mirsa. Nah, bener kan? Pohon pisang tok dengan jalan yang relatif datar dan sedikit menurun ini. Nah seperti ini mirsa. Untung cuacanya nggak terlalu panas ya. Biasalah cuacanya. Enak jalannya, full bonus ini. Jadi recommended ya. Jadi saran saya kalau ke Gunung Bekel mending lewat Kedung Udi daripada lewat Jolotundo. Lewat Jolotundo selain nanjak, treknya juga agak jauh. Tapi kalau Kedung Udi itu nggak begitu jauh ya. Lurus saja sudah pos 2, tinggal naik lagi, mungkin nanti nyampe sini lintas jalur sampai Candi Bayi sudah. Udah mulai mendung ini, masih full bonus jalannya, enak guys ya. Jadi saya sarankan lewat sini aja pemirsa, enak jalannya turun tok. Berarti nanti ini kita akan kembali ke trek yang ke Kedung Udi, ke Saraklopo dan Penanggungan ya. Karena depan tuh kelihatan apa bukit-bukit bawahnya Saraklopo ya. Jadi masuk enak ini, buat lari nggak apa-apa ini kalau buat lari ini. Tapi kalau saya kan lebih menikmati mirsa. Ini Gunung Bende itu mengintip ya. Ini semakin turun kalau dari sini loh, semakin menurun ini. Tapi jalannya konturnya tanah loh ya kan. Coba kalau kita lihat sebelah kanan itu bukitnya semakin menurun dan menurun. Nah, enak sini.
Mungkin kalau kita turun lewat kampung, lewat warung mungkin beda. Kelihatannya sana lebih berbatu jalannya, masih ada batu-batuan. Kalau ini full tanah ini, karena memang apa ya? Karena memang sudah dipakai penduduk untuk nanam pohon-pohon pisang, ya kan? Wah, depan ini mulai rimbun. Loh, depan tuh kelihatan puncak Saraklopo loh, kelihatan Saraklopo dari sini. Puncaknya itu. Nah, ini kelihatannya ada tikungan ini. Loh, depan tuh sudah kelihatan gapuranya. Ternyata kita nyampe di sini ya. Berarti nanti ketemunya Petanggungan Saraklopo, bagus sekali. Itu loh, depan tuh ada gapura. Berarti pertemuannya itu sebelum pos 3. Tadi antara pos 2 dan pos 3 itu ada lintasan untuk ke Gunung Bekel via Kedungudi. Jelas lah ini. Loh, bener kan, Gunung Bekel Watu Talang. Nah, bener. Nah, di sini ketemunya ya. Kalau ke naik sana ke Saraklopo. Pos 3 Menanggungan Saraklopo, bener. Jadi kita masuk sini mirsa, masuk gapura yang Bekel, puncak Bekel Candi Bayi ini. Nyata di sini ketemunya kita ya. Lihat ini depan ini Mas Jopan dan Mas Roy, manusia-manusia kuat ini. Tapi wis tenaga sisa terseok-seok ini. Kalau tektok sih enak ya. Kalau tektok tuh bisa lari. Karena kita ngecamp, bawa peralatan yang banyak, ya lumayan berat sih. Tapi kalau ngecamp itu enak, waktunya itu lama. Kita lebih leluasa, lebih lama menikmati alam. Kalau tektok biasanya kita tuh dikejar waktu. Tapi enak, tidak membawa beban berat, nyantai. Ya masing-masing ada kelemahannya dan ada kelebihannya ya. Ini sudah kontur-kontur tanah ya, kita sudah tidak menemukan kontur batu. Loh, paling ini berapa ini? 10 menit lagi, sudah nyampe warung. Tutup lagi pemirsa karena memang tidak hari Sabtu Minggu. Ini warung yang di atasnya pos 2 sedikit. Tapi jalannya sini sudah 2 tarpol ya. 2 tarpol, nggak ada tanjakan lagi. Yang ada ya datar sama turunan. Ya. Depan ini paling 5 menit lagi kita sudah sampai pos 2 dah. Nah, pos 2. Sekarang saya lihat waktu menunjukkan jam 1:30 ya. 1:30 lebih ini. Kita sudah turun. Alhamdulillah aman sampai saat ini. Konturnya sudah datar. Ngiri kena lurus kena. Padha wae. Lagi pin enak lurus so. Pin cepet ngiri. Depan ini ada pertigaan. Kalau ke kiri kita turun ada bebatuan tapi cepat sampai di pohon-pohon. Kalau kita lurus lebih nyantai tapi agak muter sedikit. Lah ini papannya sebelah kanan. Nah ini kalau ke kiri lebih cepat. Nah saya lurus saja lah. Itu kan lah perbatuan konturnya nggak enak. Saya lurus saja supaya tahu jalannya lah, supaya nggak bosen. Sini ya cepet sih, cuma agak muter sedikit. Tapi jalannya tanah, enak, nggak sakit di lutut. Ya kan. Nah depan itu nanti kita ketemu pertigaan lagi. Kalau ke kanan ya ke warung atau Gunung Bekel. Kalau ke kiri ya kita ke pos mana ini, kita ke pos 2 dan pos 1 pulang udah. Nah ini papan namanya. Nah itu ada papan ya. Kita ketemu lagi dengan pertigaan. Kalau ke kanan ke jalur Jolotundo pemirsa. Nah ya kan, Jolotundo sana Bekel. Nah kalau ke kiri kita ke pos 2 alias ke warung yang ada 2 warung. Itu loh udah
kelihatan depan warungnya ini. Udah kelihatan. Enak lah sini sebetulnya, nyantai, nggak pakai turunan-turunan berbatu, full kanan kiri pohon pisang pemirsa. Depan sudah terlihat warung dan pos 2. Sudah nggak ada jalan naik lagi, full datar ini. Oh, itu ada bendera merah putih. Akhirnya kita sampai di pos 2, istirahat ya, minum-minum dan makan makanan ringan lah. Nah, inilah pos 2 pemirsa. Itu Mas Sopan sudah nyantai di warung itu, sudah pesan minuman. Nah, ini tulisannya pos 2 Gedung Udi. Nah, oke, kita mampir dulu di warung, istirahat lah 10 menit, nanti tinggal turunnya ya, paling 15 menit kita sudah turun sampai di base camp. Nah, ini kita sudah turun pemirsa. Oke pemirsa, sampai sini dulu ya. Usai sudah perjalanan kita selama 2 hari ke Gunung Saraklopo, lintas jalur lewat Bekel. Oke, salam Bima Lestari.